Ini adalah Toyota Agya GR Sport. Agya baru tapi yang bukan versi LCGC-nya. Nih, logonya bukan logo burung Agya yang biasa, tapi jadi logo Toyota. Nah, bedanya apa aja sama Agya baru yang biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal yang dari Toyota Agya GR Sport. Satu, varian dan warna. Oke, biar nggak salah dulu ya, Agya ini adalah Agya generasi kedua ya. So, semua Agya sebelum ini yang pernah dijual di Indonesia itu masih generasi pertama semua. Yang ini Gen 1 yang pertama kali, yang ini Gen 1 yang facelift pertama, dan yang ini Gen 1 facelift kedua. Dan akhirnya di tahun 2023 ini keluar Gen keduanya dengan platform baru, mesin baru, eksterior baru, dan interior full baru juga. Dan yes, buat varian bawahnya Agya Gen 2 ini pun tetap dikategorin ke kelas LCGC atau low cost green car kayak setiap Agya yang generasi pertama. Kelihatan dari emblem burung Garudanya ini dan emblem Astra Toyota yang di belakangnya. Tapi buat pertama kalinya juga di Gen 2 ini Toyota keluarin versi yang non LCGC-nya. Nih, yang logonya pakai logo standar Toyota dan di belakang juga nggak ada nama Astra Toyotanya. Nah, varian ini disebut Agya GR Sport ya. Ya, kalau di Honda anggap aja Agya biasa itu saingannya Brio Satya, Agya GR Sport ini saingannya Brio RS. Nah, di video ini kita bakal detailin yang varian GR Sport dulu ya. Nanti ada video terpisah buat varian G-nya. Cuman emang sayangnya waktu kita publish video ini Toyota belum publish Agya barunya ada varian apa aja ya. So, nanti detail varian dan masing-masing harganya berapa itu langsung kita cantumin di kolom deskripsi aja. Sedangkan buat pilihan warnanya, Agya biasa ada 7 pilihan ya. Putih, silver, abu-abu, hitam, kuning, merah, dan orange. Yang Agya GR Sport ada putih, hitam, kuning, merah. Dan yang dual tone ya ada putih hitam dan merah hitam. 2. Beda mekanikal. Nggak kayak kebanyakan model GR Sport di sini, kayak Agya sebelumnya juga yang cuma ketambahan stiker atau body kit. Nah, Agya GR Sport kali ini ubahannya cukup drastis dari Agya biasa ya. Yang paling kelihatan jelas eksteriornya. Si GR Sport ini jadi jauh lebih agresif. Tapi itu nanti kita bahas di nomor eksteriornya. Interiornya juga ada beberapa perintilan yang dibedain dan nanti kita bahas di nomor interior juga. Tapi yang keren, komponen mekanikal Agya GR Sport ini juga ada yang beda dari Agya biasa. Pertama, suspensinya. Masing-masing dari keempat per atau coil spring dan shock breakernya diganti part yang udah ditune sama Toyota Gazoo Racing nih. Buat bedain kita sebelahin sama set suspensi Agya yang biasa tuh ya. Toyota sih klaimnya ini buat ngasih daya redam yang lebih maksimal. Mungkin buat meminimalisi body roll juga kali ya. Terus EPS alias electric power steeringnya juga rasio giginya dibuat lebih rapet-rapet ya. Toyota bilang ini bakal bikin si Agya GR Sport kerasa lebih lincah pas lagi bermanuver. Dan terakhir, ban yang dipakai juga beda karakter ya. Di Agya biasa pakai velg 14 inci dengan ban GT Radial Campiro Eco 17565 R14. Sedangkan di Agya GR Sport pakai velg 15 inci dengan ban Dunlop SP Sport Max 18555 R15 yang klaimnya punya traksi dan grip yang lebih oke. Sayangnya Agya GR Sport nggak dapat mesin khusus, mesin turbo gitu atau apalah buat ngebedain sama Agya yang biasa. Tapi ya udahlah ya, mengingat mesin Brio Satya sama Brio RS juga sama aja ya kan. Tapi apakah kombinasi semua ini beneran bikin Agya GR Sport jadi lebih asik dibanding Agya biasa? Dan yang lebih penting, apakah bakal lebih asik dibanding Brio RS? Nah, yang ini kita tunggu habis cobain aja lah ya. 3. Mesin race. Semua Agya termasuk yang GR Sport sekarang hanya tersedia dengan mesin 1200cc aja ya. Nggak ada lagi opsi 1000cc. Dan ini 1200cc-nya baru loh ya. Beda sama yang sebelumnya. Ya nggak baru-baru banget sih, soalnya udah pernah dipakai di Race dan Rocky juga yang buat varian bawahnya. Mesinnya naik 1cc jadi 1198cc dari sebelumnya 1197cc. Tenaganya sama ya, 87 HP atau 88 PS, tapi torsinya naik 5 Nm dari sebelumnya jadi 113 Nm. Tapi yang sangat beda adalah jumlah silindernya ya. Agya 1200cc yang lama itu kan 4 silinder, sedangkan yang baru ini jadi 3 silinder. Nah, karakter mesin 3 silinder emang secara natural punya torsi yang lebih responsif di tarikan bawahnya. Meskipun secara natural juga jumlah silinder yang gak balance ini bakal ngasilin getaran yang lebih terasa dibanding di mesin 4 silinder yang serupa. Tapi ya mengingat mesin 3NR Agya dulu juga getarannya masih cukup berasa ya meskipun 4 silinder. Ya mungkin aja engine mounting di mesin kali ini dibikin lebih baik gitu, so getarannya gak separah yang dulu. Nantilah ya, feel-nya biar lebih clear kita tunggu sampai kita bisa tes lengkap. Anyway, dibanding Brio, tenaga Agya ini lebih kecil 1 HP tapi torsinya lebih tinggi 3 Nm ya. Sedangkan dibanding Ignis, tenaganya lebih besar tapi dengan torsi yang sama. Transmisinya yang manual tetap 5 percepatan, yang otomatisnya ganti dari torque converter 4 percepatan. Super jadulnya itu jadi CVT. Harusnya sih bakal jadi lebih smooth dan di high speednya juga jadi lebih relax ya.
Oh, dan yang G dan GR Sport juga dapat pedal shift gini buat simulasiin mode manual ya. Not bad. Bahkan ada mode berkendaranya juga nih, bisa aktifin power mode dengan tekan tombol PWR di setir ini buat respon transmisi yang jadi lebih agresif. Dan ini ada khusus AG yang pakai transmisi CVT ya. Dan tentunya AG tetap berpenggerak roda depannya. 4. Eksterior sangar. Nah, ini bagian yang paling kita suka dari Agya GR Sport. Eksteriornya kelihatan sangar. Kombinasi bumper dan body kit GR Sport di depannya itu seakan kayak ngasih bentuk-bentuk ala GR Yaris ke sini ya. Dan dibanding kembarannya Agya biasa, Ayla atau per 2 aksi ya, si Agya GR Sport ini punya tampilan yang paling kita suka sih ya. Oke, dimensinya dulu. Yang GR Sport sama kayak Agya biasa ya. Yang anyway, dibanding Agya lama, Agya baru ini panjangnya nambah 10 cm, lebarnya nambah 6,5 cm dan tingginya turun 0,5 cm. Tapi wheelbase-nya lebih panjang 7,5 cm ya. Masih tetap lebih panjang dan lebar Brio RS sih. Tapi wheelbase-nya lebih panjang si Agya ini ya. Sama Ignis pun sama kayak gitu juga. Depannya agresif banget ya tampangnya. Nah, yang GR Sport ini panel di grill paling atasnya jadi hitam gloss ya, dibanding chrome yang di Agya biasa. Ini langsung nembus ke dalam lampunya. Dan buat yang belum tahu, lampu ini beda sama yang dipakai Ayla loh ya. Lebih tipis. Emblemnya jadi emblem Toyota. Grillnya, kalau yang di Agya biasa bentuknya lebih ke trapezoid, di GR Sport ini jadi kayak hexagon besar karena kepotong sama body kitnya itu. Dan tentunya ada emblem GR-nya ya. Nah, bumper kiri kanannya kalau di yang Agya biasa cuma ada panel lampu vertikal aja. Di sini panel lampunya dibuat lebih besar ngikutin bentuk bumpernya ya, dengan panel hitam gloss. Dan meskipun Agya biasa juga tersedia dengan add-on optional body kit dari GR, tapi itu pun tetap beda sama body kit yang dipakai Agya GR Sport ini ya. Detail lampu depannya, lampu kecilnya LED yang alis di atas dan lampu vertikal di bawah itu. Lampu besarnya 2 bilah LED yang luar yang mati nyalanya agak gradual ya. Lampu jauhnya LED bilah yang dalam, lampu sennya LED juga yang paling dalam dan gak ada fog lampnya ya. Sampingnya jelas nggak kelihatan semengotak dulu lagi ya. Tapi kita suka sih tambahan full body kitnya di GR Sport ini. Itu nggak ngebuat sampingnya kelihatan mirip Sirion kayak di Ayla atau di PR2 Axia gitu ya. Oke lah, di GR Sport ini kita juga bisa pilih warna dual tone, yang artinya pilar A-nya dihitamkan, atapnya dihitamkan, spionnya dihitamkan, dan bahkan pilar B plus bagian dalam pilar B-nya itu dilapisin stiker hitam gloss loh. Not bad loh ya, tampilan dual tone-nya di sini oke juga. Handle pintunya pun bentuknya baru nih, nggak cepol lagi kayak di Agya yang lama ya. Dan velgnya khusus yang GR Sport dual tone 15 inci kayak gini ya, yang spokesnya kelihatan tajam-tajam gitu. Oh, dan yang GR nggak ada emblem dual VVTi di fender depannya ya. Belakangnya, lekukan di bumper bawahnya kelihatan jelas banget ya, yang ngasih kesan melebarnya itu dari belakang. Nah, karena bukan LCGC, jadi emblem Acer Toyota di sebelah kiri juga nggak ada nih. Makanya tampilannya bersih nih ya, cuma ada logo Agya dan GR aja di sebelah kanan. Di paling bawah tengahnya ada panel yang hitam doff ya. Sedangkan body kitnya punya GR Sport ini pun beda ya sama body kit yang optional di Agya biasa. Di sini kelihatan lebih clean gitu ya. Plus ada spoiler tambahannya juga tuh di atas. Detail lainnya, knalpotnya ada di bawah kanan dan antenanya pakai model short pole kayak gini ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen, lampu remnya juga halogen dengan high mount stop lamp LED, lampu sennya halogen dan lampu mundurnya halogen juga. 5. Interior mirip race. Interiornya Agya baru ini juga improvement jauh banget dibanding Gen satunya ya. Desainnya jadi mirip di Race Rocky yang berlekuk-lekuk asimetris gitu dengan head unit floating di tengahnya. Jadi nggak kelihatan membosankan kayak dulu lagi ya. Tapi tenang, ini tetap beda kok ya sama punya Race. Nih kita jajarin sama dashboardnya Race kalau nggak percaya. Varian GR Sport dapat beberapa pembeda yang cukup kentara ya dibanding yang Agya biasa. Pertama, setirnya udah dilapis kulit loh ini dan jahitannya merah. Plus bagian-bagian di spokesnya juga dibuat warna hitam semua ya dibanding silver di Agya biasa. Sama kayak plafon dan pilarnya nih, kalau di Agya biasa warnanya terang, di Agya GR Sport ini hitam semuanya ya. Di cover tuas transmisinya kalau di Agya hitam aja, di GR Sport ini di kulitnya ada jahitan merahnya tuh ya. Warna silver di garis dashboard yang panjang dan sampai ngelingkarin panel AC-nya ini di GR Sport warnanya lebih gelap. Karpetnya ada logo GR Sportnya, head unitnya lebih besar dan ada intro GR Sportnya. Instrumen clusternya khusus yang GR Sport pakai yang kayak punya di Race gini. Di depan power outletnya yang GR Sport jadi wireless charger, sedangkan di Agya biasa cup holder. Tapi yang paling kita suka sih joknya ya. Model joknya baru nih, sebenarnya bentuknya sama sih kayak di Agya baru yang biasa. Kelihatannya jauh lebih tebal dan suportif ya dibanding Agya yang lama. Plus headrestnya juga adjustable sekarang. Tapi kalau di Agya biasa cover kainnya kan standar gini nih. Nah, di Agya GR Sport dipakein bahan yang disebut Tri-Coat yang dibilang nggak licin ya. Dan ini termasuk lembut nih ya bahannya kok dipegang. Plus ada logo GR-nya juga di tengah-tengahnya. Keren sih ya, joknya menurut kita ngasih tampilan yang terkesan lebih mahal buat sebuah Agya gini. Nice lah ya.
Sedangkan jok belakangnya lebih polos ya, hitam standar gini aja. Ini bahannya juga beda sama yang di depan, dan ini juga beda nih sama Agya biasa yang kain jok belakangnya dibuat bermotif sama kayak depannya. Di GR Sport full polos kayak gini aja ya. Tentunya dengan 3 headrest adjustable-nya itu. Lanjut ya, bahan interiornya full plastik sih ya. Paling yang unik di dashboardnya ada panel yang motifnya agak ketiga dimensian gini yang memanjang itu ya. Dan di door trim panel ini juga ada lagi tuh. Oh, dan pintunya pun full plastik sih dari atas sampai bawah ya. Nggak ada bentuk atau bahan yang spesial-spesial gitu. Begitu juga pintu belakangnya sama persis plastik semua aja. Sedangkan di sekitar tuas transmisinya ada panel yang kayak bermotif ala-ala carbon fiber gitu ya. Di unit yang kita videoin ini ada seal plate GR-nya, tapi ini ternyata aksesoris resmi aja ya, nggak standar. Detail lainnya, lampu kabinnya hanya ada satu aja ya, halogen di tengah sini, di depan nggak ada. Pegangan tangan plafonnya yang di depan modelnya lipat gini ya, dan cuma ada di sisi penumpang depan, di driver nggak ada. Dan yang belakang juga model lipat loh, nggak ada gantungan bajunya sih tapi ya. Sun visornya modelnya sayangnya masih tipis gini ya, nggak ada card holder atau kacanya sama sekali di kiri kanan. Dan spion tangannya sekarang day and night nih, kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasa duduknya? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya sayangnya masih terasa ringan nih ya. Sudut bukanya luas sih. Dan buat napaknya cukup pendek ya, kayak hatchback kebanyakan, jadi gampang. Oke, posisi duduknya kerasa banget nih berubah ya. Kalau di Agya yang lama kan berasa kayak duduk di atas mobil banget tuh. Gak ergonomis banget dulu. Agya yang sekarang posisinya kerasa lebih rendah dan overall lebih ergonomis lah. Emang belum sebaik itu sih, tapi ya jauh lebih baik dibanding yang lama ya. Dan dashboardnya cukup rendah ya, jadi visibilitas keluar tetap masih baik juga. Ke samping juga cukup oke nih karena pilar A-nya kecil. Spionnya masih di pilar A sih, tapi minimal kacanya cukup besar lah ya. Pengaturan joknya yang sisi driver sayangnya tetap hanya slide dan recline aja. Belum ada buat atur ketinggiannya juga ya. Yang penumpang depan slide dan recline juga ya. Nah, yang improvement jauh, headrestnya nih sekarang udah adjustable. Mantap, cukup tinggi juga ya. Jadi buat nopang kepala kita, dan posisinya cukup maju sih. Jadi kalau nyetir sambil sandaran, kepala kita nggak terlalu ngedanga kayak di Agya yang dulu. Nice. Ruang kepalanya aman tapi nggak luas ya. Dan yang kita senang, support joknya nih cukup ngiket tapi nggak kerasa menjepit. Apalagi bahan jok depannya yang di GR Sport ini lebih lembut dibanding yang biasa. Oke lah. Di tengah sini tetap nggak ada buat sandarin tangan ya, bolong aja. Sedangkan yang buat sandaran tangan di pintu nggak dilapis apa-apa ya, jadi keras. Seatbeltnya tetap nggak bisa diatur, dan setirnya akhirnya sekarang bisa diatur ya. Naik turun aja sih, tapi ya udahlah ya, better dibanding nggak ada ya kan. Dan posisinya juga udah lebih proper dibanding yang lama, jadi sedikit lebih jauh dari dashboard. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan tapi nggak ada pad plastiknya ya. Dilapis karpetnya sih, tapi ini. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sama nih, berasa ringan juga sayangnya ya. Tapi sudut bukanya cukup lebar juga. Nah ini meskipun atapnya nggak nekuk turun, tapi karena ini mobil kecil banget, jadi kepala kita harus agak nunduk pas masuk ya. Nah posisi duduk kita lebih tinggi dibanding yang depan. Tapi lihat deh, sebenarnya dudukan ini cukup tinggi ya. Jadi sudut paha kita itu nggak naik banget. Tapi buat kita yang tingginya 172 cm, ini dudukan joknya kerasa banget kependekan. Tuh, jedanya paha kita yang nggak ke cover masih banyak banget. Otomatis ini duduk buat perjalanan lebih jauh pasti masih agak pegel ya, kayak di yang lama. Joknya fix nih, nggak bisa digeser maju mundur. Ruang kakinya masih aman banget ya, meski somehow kita ngerasa nggak selega dibanding yang lama sih. Mungkin karena jok depannya juga jauh lebih tebel sih ya yang baru ini. Ruang gerak sepatunya sih super aman ya, lega banget. Headrestnya ketiganya adjustable ya, nice. Ruang kepalanya bentuknya termasuk agak sempit sih ini, tapi masih cukup aman lah. Sudut sandaran jok belakang sini fix ya, masih cukup tegak kayak sebelumnya. Oke, buat sandarin tangan, yang di pintu nggak dilapis apa-apa, jadi keras juga kayak di depan. Dan di tengah sini nggak ada armrestnya. Nah, kalau mau duduk bertiga, nampak ke tengahnya enak nih karena bentuk konsol tengahnya yang unik ini. Jadi kaki kita bisa nyelip gitu, nggak terlalu ngelipat. Di lantai tengahnya tetap ada gundukan nih, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan tengahnya nyaris rata sih sama kiri kanannya, jadi masih empuk juga. Sandarannya juga nyaris rata, so yes masih empuk juga ya. Dan karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedanga ya. Dan headroomnya juga sama kayak di kiri kanannya. Sedangkan seatbelt tengahnya 3 titik dari atas ini ya. 7. Fitur lebih banyak. Kalau sebelumnya fitur Agya yang menonjol paling cuma tombol start stop mesin dan head unit layar sentuh aja, siap-siap kaget nih sama Agya baru ini, terutama yang varian GR Sport ya. Soalnya fiturnya jadi jauh lebih banyak. Di sini kita detailin yang GR Sport aja ya. Pertama ada wireless chargernya nih di depan. Jadi yang HP-nya ada Qi standarnya, tinggal ditaruh aja dan nanti bakal ke charge. Dan di belakangnya ada tombolnya buat matiin ya, seandainya kita mau taruh barang lain di atasnya. Nice. Lanjut, instrumen clusternya kayak di Race dan Veloz yang gabungin layar LCD 7 inci di kiri dan speedometer digital di kanannya. Ada 4 tema yang bisa kita pilih dan punya animasi intro dan outro yang beda-beda semua gini ya. Ini tema 1.
Nih tema 2. Nih tema 3. Dan ini tema 4. Masing-masing kalau dimasukin sport mode juga ada tampilan kuning unik sendiri. Asik ya? Detailnya ada indikator ban belok, di bawah ada odometer dan trip A, trip B. Menunya ada info konsumsi BBM real time dan rata-rata, sisa jarak berkendara, layar jam dan bisa dikosongin, layar warning, dan settingsnya lengkap nih ya. Settings buat terang gelapin display ini, buat atur tanggal dan jam, buat ganti temanya, buat atur apa-apa aja yang mau ditampilin di display sini yang cukup banyak ya yang bisa diganti-ganti. Settings bunyi-bunyian kayak suara lampu seinnya, ada 3 pilihan nih kayak gini, gini, dan gini. Dan suara opening MID-nya bisa dimati nyalainnya. Bisa set notifikasi pengingat nih kayak tanggal ulang tahun, anniversary, dan lain-lain. Lanjut, settings buat auto lock dan auto unlock terjadi pas kapan. Dan bunyi kalau kita buka kunci mobil. Settings wiper, mati nyalain one touch triple turn signal. Set welcome lights buat nyalain lampu kabin pas nyambut kita. Dan pengingat servis yang cukup banyak opsinya. Setirnya yang sebelah kiri ada buat atur MID, voice command, dan volume. Dan yang kanan ada buat atur track, teleponi, dan mode berkendara. Dan ada pedal shift juga ya tadi. Nice loh. Lampunya masih manual ya, dan sekarang nggak ada kontrol fog lamp-nya. Dan wipernya intermittent standar belum variabel. Tapi dari MID tadi kita bisa atur buat speed link, alias bakal makin cepet kalau kita jalannya makin kenceng dan sebaliknya. Dan wiper belakangnya bisa diatur juga buat otomatis nyala pas kita masuk gigi mundur ketika wiper depannya lagi aktif. Kuncinya kayak gini nih, kayak di Toyota baru lainnya. Tombol locknya di logo Toyotanya ini ya. Ini ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin pintunya dan kita tap alur yang di handle-nya ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi tombolnya ya. Dan ada tombol start stop mesinnya juga. Spionnya lipat elektrik ya, pakai tombol di sini, tapi dia nggak otomatis saja pas kita kunci pintunya ya. AC-nya tetap digital dan manual kayak sebelumnya. Yang kanan buat atur kipas dan yang kiri buat atur temperatur ya. Dan kali ini ada tulisan cool nih buat nunjukin sisi yang dingin sebelah mana. Jadi kalian nggak usah debat lagi sama driver taksi online bilang AC yang dingin penuhin bar ke kiri atau ke kanan ya kan. Ada buat mati nyalain ventilasi dan max cool buat bikin semuanya ke paling dingin. Tapi sayangnya tetap nggak ada buat atur arah angin ke kaki, defogger kaca belakang, atau defroster kaca depannya. Inputnya cuma ada satu power outlet di depan sini dan satu USB port di head unitnya. Head unitnya yang GR Sport gede nih, layar sentuh 8 inci. Pas baru nyala dikasih tahu ya, hari ini tanggal ganjil atau genap. Ada tombol kapasitif di kanannya dan ada USB portnya ya. Tapi sayangnya belum ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Oke, di menu utamanya ada kalender, jam, dan media yang lagi diputar. Ada T-Link, ini buat smartphone mirroringnya pakai aplikasi T-Link di HP kita. M Toyota buat akses info soal dealer, bisa play media dari USB, radio, dan Bluetooth. Oh, mungkin kalau kalian lagi lihat-lihat unitnya, bakal lihat ada yang ditempel dashcam ini di atasnya. Nah, ini nggak standar ya, alias masuk ke TCO atau aksesoris resminya Toyota. Begitu juga klakson yang lebih sangar ini bunyinya. Yes, itu juga aksesoris resminya Toyota ya. Yang sayang, jendelanya yang driver tetap hanya auto down aja ya. Belum auto up, jadi masih harus ditahan buat tutup fullnya. Tapi gimana buat sebuah Agya atau bahkan dibanding Brio RS deh, udah termasuk oke lah ya. 8. Safety biasa aja. Nah, ini yang kita tahu banyak yang agak kecewa karena ekspektasinya Agya yang non LCGC ini safety-nya bakal selengkap race atau Avanza teratas gitu ya. Karena kembarannya dia di Malaysia, Pero 2 Axia, itu udah dapat beberapa fitur safety aktif. Well, sayangnya Agya di sini tetap belum dapat ya. Dari yang standar, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya tromol. Sistem rem ABS dan EBD tentunya lengkap ya. Yang baru sekarang ada traction control dan stability control. Ini kalau kita klik sebentar bakal matiin traction controlnya aja. Kalau ditahan lama baru deh sekaligus matiin stability controlnya. Dan yang baru juga sekarang ada hill start assist ya. Jadi kalau kita berhenti di tanjakan dan mau jalan lagi, remnya bakal ditahan beberapa detik pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas. Jadinya mobilnya nggak pakai merosot dulu pas jalan laginya. Oke lah. Airbagnya sayangnya tetap 2 aja ya, hanya di depan aja. Sensor parkir ada 2 titik nih di belakang, belum sewarna body sih ya, masih hitam gini. Dan gak ada indikatornya juga di dalam. Varian GR Sport dapat kamera mundur nih, garisnya fix sih tapi gak bisa belok pas kita muterin setir. Dan sisanya kuncinya ada immobilizer, ada apar di bawah jok penumpang depan, dan
jok belakang ada dudukan ISOFIX-nya. 9. Bagasi dan storage. Oke, akhirnya Agya punya handle sendiri di pintu bagasinya ya. Dan bagasinya Agya GR Sport ini nyambung sama sistem passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin bagasinya dan klik tombol yang panjang sebelah kiri sini dan pintunya kebuka. Ini dia sekaligus buka kunci semua pintu lainnya ya. Oke, ini bagasinya Agya. Dia panjangnya nambah jadi 61 cm ya. Ini dia nambah 4,7 cm dari yang lama. Bibirnya modelnya masih lebih lebar yang atasnya sini nih, bawahnya sini lebih sempit. Lantainya termasuk cukup tinggi dari tanah, jadi kalau masukin barang yang berat, angkatnya pasti agak PR. Dan ini jarak antara lantai ke bibir bagasinya juga tinggi banget ya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, harus diangkat banget dulu. Detailnya, nih bagasi sebelah kirinya nggak ada apa-apa sih. Dan ini sebelah kanannya juga nggak ada apa-apa. Oke, ini kelihatan ya, ada dudukan buat parcel shelf alias cover bagasi. Tapi sayangnya di unit yang kita videoin ini nggak ada covernya, yang artinya barang kita bisa diintip dari luar. Padahal di Agya yang lama justru ada. Nah tapi ini entah karena unit awal ini aja yang nggak ada, dan nanti yang dijual masalah ada atau enggak, kita bakal sampai di kolom komentar aja ya. Di bawah lantainya ada ban serep full size dan model velg yang sesuai yang dipakai ya. Beda sama di Agya biasa yang full size tapi velg kaleng. Nah kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat. Pakai tuas yang di kiri kanan harus sama-sama dicetekin nih ya. Nah joknya kelipet, tapi emang nggak bisa dipisah ya lipatnya. Jadi kalau mau luasin bagasi, otomatis harus ngorbanin jok belakang juga. Dan ada gundukan yang cukup besar nih. Jadi kalau kita mau geser barang harus diangkat dulu. Buat tutupnya disediain handle di kanan dalam sini. Dan buat kunci lagi semua pintunya, tinggal klik tombol yang kecil di sebelah kanan sini ya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Nah bagian ini unik nih. Kalau kita buka kap bensinnya Agya GR Sport ini kan polos gini ya. Sedangkan yang Agya biasa ada tulisannya gede banget, minimal RON 92. Nah RON 92 di Agya biasa ini sebenarnya lebih karena regulasi LCGC aja ya, bukan spesifikasi yang diminta sama mesinnya. Soalnya mesinnya WAVE ini kalau kita ikutin buku manualnya bisa neguk minimal oktan RON 90 kok. Jadi yang GR Sport ini no problem buat diisi bensin kayak Pertalite, Shell reguler, BP 90, Revo 90 dan sejenisnya. Lanjut kayak Race Rocky dan Avanza Xenia juga, Agya GR Sport ini juga pakai platform DNGA alias Daihatsu New Global Architecture. Yang artinya Agya ini juga dirakit di pabrik ADM alias Astra Daihatsu Motor ya. Lanjut, Agya ini dapat gratis biaya servis jasa dan spare parts sampai yang ke-6 dalam maksimum 4 tahun atau 50.000 km, tergantung mana yang sampai duluan. Garansinya Agya ini juga kayak Toyota pada umumnya, garansi umumnya berlaku 3 tahun atau 100.000 km ya. Dan kalau ikutin jadwal servis rutinnya, nanti dapat extended warranty 1 tahun atau 20.000 km. So gimana menurut kalian soal Toyota Agya GR seperti ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dengan video-video kayak gini lainnya. See you next time.